Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sedikit sharing apa saja barang-barang yang terlaris menjelang lebaran ya di tahun 2025 ini, khususnya untuk toko sembako guys. Jadi barang-barang apa saja yang terlaris di toko sembako untuk menjelang lebaran ya. Biasanya untuk barang apa saja yang terlaris menjelang lebaran secara umum itu banyak guys. Misalkan saja kayak baju lebaran, kayak baju koko, baju gamis, terus ada hijab, kemudian juga ada kayak perlengkapan ibadah, misalkan saja sajadah, sarung, mukena, terus mungkin ada kayak aneka macam kue-kuean ya, atau roti-rotian menjelang lebaran, juga ada cemilan, terus juga ada mungkin parcel lebaran ya, itu secara umum. Tapi kita yang akan bahas di sini tentang barang apa yang terlaris di toko sembako menjelang lebaran ya. Jadi khususnya barang-barang sembako yang laris menjelang lebaran. Tetapi untuk barang yang terlaris menjelang lebaran berbeda dengan barang-barang yang di atas ya, tadi yang saya sebutkan secara umum. Jadi menurut pengalaman saya barang yang terlaris menjelang lebaran ada beberapa ya. Di antaranya ini menurut pengalaman toko saya saja, mungkin di tempat lain ataupun di tempat kalian mungkin beda-beda, nggak masalah karena ini sekedar sharing ya. Misalkan ada yang berbeda di tempat kalian, silahkan saja tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng, belajar usaha sembako bareng, biar sama-sama sukses semuanya ya. Jadi tempat ngumpulnya pedagang-pedagang toko sembako sharing-sharing biar sukses semuanya guys. Ataupun buat pemula yang ingin membuka usaha toko sembako mungkin bisa mempelajari ya video ini. Jadi nantinya kedepannya bila kalian membuka usaha toko sembako itu sudah tahu ya kiranya menjelang lebaran apa saja barang yang akan disiapkan tentunya guys. Jadi untuk barang yang pertama itu barang yang terlaris ya menjelang lebaran itu gula pasir guys. Jadi sudah tidak asing lagi ya, walaupun tidak di musim lebaran pasti gula pasir pun laku ya. Tetapi kalau musim lebaran itu biasanya meningkat, jadi perlu disediakan stok yang agak lebih sedikit. Kenapa kok gula pasir barang yang sering dicari? Sebab barang ini biasanya gula pasir ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan menjelang lebaran guys. Misalkan saja untuk pembuatan aneka roti ya, biasanya ibu-ibu itu mau lebaran pada membuat nastar ataupun kue putri salju, aneka kue kering lainnya ya. Jadi biasanya ibu-ibu di tetangga-tetangga kita itu biasanya membuat aneka macam roti seperti itu, sehingga otomatis gula pasir pun kebutuhannya akan meningkat ya. Jadi harus disediakan juga di toko kalian tentunya stoknya, jangan sampai kehabisan. Terus barang yang berikutnya yang nomor 2 itu minyak goreng guys. Jadi sama dengan gula pasir walaupun tidak di momen-momen lebaran, untuk minyak goreng pun sudah pasti dicari ya. Tetapi kalau momen lebaran itu akan kebutuhannya akan meningkat. Jadi stoknya pun perlu ditambah di tempat kalian ya. Biasanya minyak goreng kalau menjelang lebaran itu kebutuhannya akan meningkat lebih tajam, lebih jauh. Jadi perlu disediakan saja agak banyak ya di toko kalian. Dari ukuran kemasan gelas itu yang pakai gelas cup itu. Terus yang ukuran setengah, 1 kilo, 2 kilo disediakan saja dan disesuaikan saja dengan kebutuhan yang sekiranya laku di toko kalian guys. Jadi jangan dipaksakan. Misalkan yang laku yang setengah dan 1 kilo sama gelas ya itu saja yang di up ya, maksudnya di push, di pas gitu, di push, ditekan supaya lebih banyak lagi stoknya. Pasti itu akan laku ya untuk minyak goreng kalau menjelang lebaran. Kalau misalkan masih ada stok sisa bisa dijual di sesudah lebaran pun masih oke tentunya. Kenapa kok biasanya menjelang lebaran meningkat? Biasanya kalau menjelang lebaran itu masyarakat kita umumnya membuat hidangan makanan berat ya, ataupun makanan lainnya, ataupun membuat aneka roti-rotian atau roti kering, pasti butuh minyak untuk menggorengnya ya. Jadi pastikan memiliki stok yang aman di toko kalian, jangan sampai kehabisan. Misalkan jauh-jauh ya sebelum lebaran, 1 bulan sebelum lebaran itu sudah siap-siap stoknya, jangan sampai kehabisan. Terus yang ketiga itu yang terakhir menjelang lebaran biasanya beras guys. Jadi jangan sampai lupa ya disediakan beras di toko kalian karena beras adalah kebutuhan pokok yang selalu dicari ya. Nggak ada momen lebaran pun dicari ya, apalagi ini menjelang lebaran biasanya digunakan untuk kalau bukan lebaran itu biasanya buat konsumsi sendiri, tapi ini momennya momen lebaran jadi misalkan
buat ketupat ya, isi ketupatnya, terus buat lontong itu pasti kan memerlukan beras guys. Bisa juga buat zakat ya nanti ya, kalau dalam takbiran itu zakat fitrah itu biasanya juga berasnya laku guys. Jadi ini perlu disediakan ya di tempat kalian, menyesuaikan saja di tempat kalian beras apa yang sekiranya laku ya. Merek beras kan banyak, tinggal disesuaikan saja. Kemudian yang berikutnya itu ada produk minuman gelas guys. Jadi misalkan itu yang nomor berapa tadi ya, nomor 4 ya, produk minuman gelas. Contohnya saja kayak Aqua gelas, Sweet gelas, terus Yora gelas ya. Intinya gini guys, intinya disesuaikan saja mereknya sesuai dengan lingkungan toko kalian ya. Merek apa yang biasanya laku di situ, minuman itulah yang dijual toko kalian. Jadi nggak perlu muluk-muluk ya, intinya sesuaikan saja dengan kebutuhan lingkungan di sekitar kalian, itu mereknya yang disukai merek apa ya. Karena kadang tiap daerah itu beda-beda ya, mereknya itu beda-beda, jadi kalian itu menyesuaikan sendiri saja. Biasanya orang pada silaturahmi ya, misalkan hari lebaran itu tetangga-tetangga pada datang, nah disitulah biasanya ada minuman gelas guys. Jadi minuman itu pasti akan dibeli oleh masyarakat sekitar kita guys. Jadi itu perlu disediakan ya di tempat kalian. Terus yang kelima itu ada telur guys. Jadi telur biasanya juga menjelang lebaran itu pasti akan meningkat ya, permintaannya akan naik. Jadi perlu di stok di tempat kalian, sediakan telur yang kualitasnya bagus, jangan asal-asalan ya. Apalagi telur yang sudah busuk ataupun gimana kita jual itu jangan ya. Kita tetap menjual barang-barang yang berkualitas ya, supaya pelanggan tidak kecewa tentunya. Telur ini biasanya kalau mau lebaran itu digunakan untuk membuat aneka macam kue dan hidangan khas lebaran guys. Jadi pasti akan lakunya, walaupun lebaran biasanya harganya naik, tetapi tetap laku juga guys. Itu sepengalaman saya saja. Kemudian yang berikutnya yang keenam itu roti wafer dan juga biskuit kaleng guys. Biasanya menjelang lebaran ini pasti banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita, tetangga-tetangga kita. Jadi sediakan saja di toko kalian, tetapi jangan terlalu banyak ya, takutnya tidak habis, karena barang ini kan barang musiman guys. Jadi misalkan lebaran sudah selesai, biasanya kalau masih ada sisa itu kurang ya, kurang laku di hari-hari biasa gitu. Jadi istilahnya biar modal kalian itu enggak terlalu banyak ke situ ya. Jadi tinggal disesuaikan saja apa yang sekiranya laku di tempat kalian ya, disukai masyarakat di sekitar kalian, itu yang kalian jual guys. Kalau secara teori sih biskuit dan wafer kaleng biasanya menjadi cemilan favorit lebaran guys. Jadi intinya harus laku keras ya. Tapi apabila kompetitor sudah banyak di tempat kalian, otomatis kan kalian yang harus mengira-ngira ya, istilahnya barang ini lebaran ini sekiranya berapa karton atau berapa item yang bisa laku terjual habis guys. Jadi itu saja, sesuaikan terus jual kayak gitu ya menurut saya. Kemudian yang ketujuh itu aneka sirup guys. Jadi biasanya aneka sirup itu cocok juga untuk lebaran. Misalkan saja sirup marjan, sirup ABC dan lain-lain ya, banyak sekali mereknya. Sesuaikan saja di lingkungan kalian ya, di toko kalian apa yang sekiranya merek sirup apa yang sekiranya laku di tempat kalian guys. Jadi mungkin itu pengalaman dari saya saja. Mungkin di tempat kalian mungkin ada barang lain yang laku juga menjelang lebaran, silahkan saja ditulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing bareng, belajar-belajar bareng. Semoga saja toko kita semuanya laku dan juga laris ya menjelang lebaran ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan saja video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga saja tokonya tambah laris ya. Usaha dagangnya tambah oke, tambah mantap, tambah laku keras menjelang lebaran. Dan juga buat kalian ya yang masih menonton sampai dengan detik ini, terutama buat pemula yang ingin membuat usaha toko sembako, silahkan saja buka di video-video sebelumnya ya, sudah banyak yang saya bagikan di situ. Silahkan kalian pelajari dan nantinya kalian bisa membuka usaha toko sembako sendiri di rumah, dan saya harapkan bisa sukses tentunya guys. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.